Bagaimana cara kita memiliki iman dan menumbuhkan iman kita di dalam Allah? Yang pertama, kita harus tahu dulu, iman adalah pemberian Allah. Iman itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita diselamatkan, ya, kita harus mengetahui bahwa iman adalah salah satu karunia Allah. Efesus 2 ayat yang 8. Allah menyingkapkan diri kepada kita dan kita menanggapinya dengan iman. Ya. Sejak kita menjadi orang percaya, Roh Kudus berkarya kepada kita. Sejak saat itu ada benih iman dalam kita. Bersamaan dengan kelahiran baru kita, ada benih iman di dalam kita. Dan benih iman ini harus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh iman, yang kedua, iman perlu difokuskan, diarahkan pada sasaran yang tepat. Allah telah memberikan kepada kita benih iman dan kapasitas untuk mengembangkannya. Namun sayang sebagian dari kita menaruh iman pada hal-hal yang keliru. Bahkan sebagian orang menaruh imannya pada kegagalan. Kita perlu mengarahkan iman kita pada Allah dan janji-janjinya di dalam firman-Nya. Maka tadi saya katakan kita perlu membaca Alkitab, belajar Alkitab. Baca historisnya, konteksnya dengan benar. Lalu bagaimana kita menerapkannya dengan tepat dalam situasi dan kondisi kita. Firman tidak boleh berhenti hanya mengetahui konteksnya, mengetahui historisnya, mengetahui kebenaran firman. Tapi harus bagaimana firman itu diaplikasikan dalam kehidupan kita untuk setiap situasi dan keadaan kita. Ini yang disebut dengan mengarahkan iman kita pada sasaran yang tepat. Iman kepada firman Allah, kepada janjinya, kita baca, dia berbicara kepada kita, kita yakini itu, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk benar. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Semua orang, hampir semua orang Injili, terutama orang Pentakosta karismatik, percaya ayat itu. Sah, ayat itu benar. Tapi tidak semua orang percaya untuk aplikasi ayat itu pada kehidupannya. Maka jangan berhenti hanya percaya itu konteksnya benar, historisnya benar, tapi kita harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Kita yakini ayat itu juga Allah berbicara melalui Petrus, tidak hanya kepada orang di masa lalu, tetapi percaya kepada kita. Ada orang yang mengatakan Allah tidak lagi bicara secara audible kepada kita, tapi Allah percaya melalui Alkitab. Tapi ketika ayat itu mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, mereka jadi tidak percaya pada ayat itu. Aneh. Bahkan mereka mengklaim bahwa Allah hanya berbicara melalui firman-Nya, tapi mereka kok tidak percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena mereka berhenti hanya pada pernyataan mengakui kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka tidak mengakui kebenaran firman Tuhan itu dapat diaplikasikan atas kehidupan. Sebagai orang percaya, saya mendorong saudara-saudara untuk percaya kepada janji-janji Allah. Bahwa janji Allah, Allah berbicara melalui firman-Nya melalui Alkitab, juga di janji-janji tertentu bisa diaplikasikan dalam kehidupan saudara secara pribadi. Tapi ingat, kita tidak perlu memaksa kepada orang lain aplikasi firman Tuhan bagi kita. Tidak perlu kita paksa kepada orang lain aplikasi firman Tuhan bagi kita. Tapi kalau Allah mengatakan kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, percayalah. Lihat apa yang Allah lihat, nyatakan dalam Alkitab. Orang lain tidak melihat itu sebagai aplikasi untuk saudara, tapi saudara bisa melihat itu sebagai aplikasi bagi saudara. Lihat apa yang Allah lihat. Dengar apa yang Allah katakan. Saudara percaya, imani, terjadi dan terjadi bahwa saudara oleh bilur-bilur sembuh. Sakit apapun saudara bisa sembuh. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu dokter. Sangat naif sekali kalau mengatakan bahwa saya tidak percaya medical, tidak percaya dokter. Saudara perlu baca buku saya, Apologetika Karismatik. Di sana saya mengatakan bahwa karismatik percaya Allah memberikan kesembuhan lewat apapun. Tapi bukan dengan perdukunan. Bukan lewat hal-hal yang bersifat magic. Hal-hal yang bersifat perdukunan. Hal yang bersifat satanik. Bukan itu caranya. Bisa saja kesembuhan diberikan oleh Allah melalui medical, herbal, dan obat-obat tradisional. Tapi Allah juga bisa menyembuhkan secara supranatural. Karena kita beriman kepada janjinya oleh bilur-bilur Yesus. Kamu sudah disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa percaya pada janji Allah. Kalau orang lain tidak percaya, sudah. Mereka cukup hanya percaya bahwa 2 Petrus pasal 2 ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 itu adalah firman Allah yang benar. Mereka berhenti sampai di situ, silakan. Tapi Anda jangan berhenti sampai di situ. Anda harus memberikan aplikasi atas firman Tuhan itu, bahwa Allah juga berbicara kepada saudara melalui firman itu. Dan saudara bisa menerapkan atas kehidupan saudara. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh, dan ketika saudara percaya saudara sembuh, jadi demikian. Bagi yang tidak percaya terhadap aplikasinya, silakan.
mereka tetap sakit. Tapi saudara disembuhkan. Bisa menangkap saudara? Ya. Nah, yang ketiga, iman perlu digunakan. Semua karunia Allah harus digunakan agar memberi manfaat. Jika tidak digunakan, maka kita akan kehilangan karunia tersebut. Saya percaya bahwa iman itu adalah benih yang diberikan oleh Allah. Dan ini adalah dengan bersama dengan pemberian iman, benih iman ini, Allah memberikan sebuah ruang kapasitas yang besar. Saya nggak ambil contoh benih itu. Benih itu adalah sebiji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, tapi ketika benih ini tumbuh, ya, dia akan menjadi sepohon besar. Iman itu seperti benih biji sesawi dan bisa bertumbuh besar, 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 dan besar. Allah menyediakan ruang bagi pertumbuhan itu. Tapi sayangnya banyak orang hanya memiliki iman hanya sebesar benih itu terus, tapi tidak mengembangkannya seperti kapasitas yang Allah inginkan. Dengan demikian, apabila kita ingin iman kita bertumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi kita dan orang lain, kita harus menggunakannya, menumbuhkan, mengembangkan iman kita agar bertumbuh, berkembang lebih besar. Dan itu hanya terjadi ketika kita terus menggunakan dan melatihnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, iman tadi perlu digunakan. Yang pertama, iman adalah pemberian Allah. Yang kedua, iman perlu difokuskan, diarahkan secara benar. Dan yang ketiga, benih iman tadi perlu terus digunakan sehingga dia sesuai dengan kapasitas besar yang telah Allah sediakan untuk ruang pertumbuhan iman itu. Sama seperti benih sesawi akan bertumbuh menjadi sebatang pohon yang besar di mana burung-burung bisa hinggap dalamnya dan orang bisa berteduh di bawah. Artinya dia telah memenuhi kapasitas yang telah Allah sediakan untuk pertumbuhannya. Yang keempat, iman yang besar dapat dimiliki dengan ketaatan. Sekali lagi, iman yang besar dapat dimiliki dengan ketaatan. Di dalam contoh-contoh yang digambarkan tadi dalam kitab Ibrani, karena iman Nuh taat. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham melakukan ini dan taat. Karena iman Musa taat. Iman tidak, ketaatan dan iman itu adalah sama seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Anda adalah orang beriman karena Anda taat. Dan ketaatan Anda harus berdasarkan iman. Nah, untuk memiliki iman yang besar, kita perlu mencari tahu kehendak Allah dan menaati kehendak Allah itu bagi kita. Sebagian orang ingin memiliki iman yang besar, tapi mereka tidak bersedia menaati kehendak Allah yang mereka telah ketahui. Di dalam Alkitab, kita dapat mengetahui apa itu kehendak Allah. Ada janji Allah, ada kehendak Allah, ada hal-hal yang diinginkan oleh Allah di situ. Apabila kita ingin menumbuh kembangkan iman kita menjadi lebih besar dari yang kita miliki saat ini, maka satu-satunya cara adalah kita harus menaati kehendak Allah di dalam firman-Nya. Baca Alkitab, cari tahu kehendak Allah, taati firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kita ketahui ini, saudara, itulah yang kita lakukan, kita taati. Itu sebabnya suatu saat Yesus mengajar murid-muridnya, have faith in God, New International Version. Lengkapnya demikian dalam Markus pasal 11 ayat 22-24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, miliki iman di dalam Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, percaya kepada Allah. Dalam New International Version, have faith in God. Miliki iman di dalam Allah. Jadi, apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, kita percaya, itulah iman di dalam Allah. Dan yang kelima, iman timbul karena mendengar dan menanggapi firman Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 17. Karena itu seharusnya kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan untuk menemukan janji-janji Allah di sana bagi kita. Ada ratusan bahkan ribuan janji Allah dalam firman-Nya. Kita harus mendengar firman, mendengar apa yang dikatakan oleh firman dalam Alkitab. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita mendengar firman itu, lalu menemukan janji-janji dan kehendaknya, lalu menyelaraskan janji-janji dan kehendaknya itu dengan situasi, kondisi yang sedang kita hadapi ini. Itu yang disebut sebagai aplikasi dari firman. Jadi jangan berhenti hanya pada pembacaan Alkitab, mengetahui dengan benar historis dan konteksnya. Jangan berhenti sampai di situ.
Saudara hanya dapat sebatas pengetahuan. Kalau saudara mengetahui firman, mengetahui konteksnya dengan benar, mengetahui historisnya dengan benar, dan berhenti sampai saudara hanya sebatas tahu. Tapi saudara tidak mendapatkan manfaat lebih daripada itu. Maka saudara harus menemukan janji-janji itu dengan menerapkannya dalam setiap situasi dan kondisi saudara. Karena Allah berbicara dalam firman-Nya, dan Allah berbicara juga dalam firman-Nya untuk Anda. Anda dapat mengaplikasikan firman Tuhan secara pribadi untuk hidup Anda. Walaupun aplikasi itu tidak dapat kita terapkan kepada orang lain, tapi setidaknya terapkan aplikasi firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Karena ada yang aplikasi bersifat pribadi, tapi ada aplikasi yang bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Saudara, temukan firman dari membaca, temukan janji Allah dan terapkan dalam hidup saudara.